Perjalanan menuju Luwengsanga Sumberagung. Di depan ada relawan Prajimantoro, Pak Tono Bagong dan Pak Kang Anto. Ini pipa yang dari Luwengsanga ya Pak Joko. Wilayahnya tandus dulur karena memang benar-benar kars masuk kawasan Gunung Sewu Geopark. Dan mungkin ini telaga apa Pak namanya? Ngaluran sudah kering dulur, lihat. Jadi kondisi musim kemarau seperti ini memang air sangat dibutuhkan khususnya di wilayah Sumberagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepeleo, salam lestari untuk berlangsungnya Idul Fitri. Oke Pak Joko, alhamdulillah kita sudah sampai di Desa Sumberagung ya. Tempatnya kita sudah sampai di dekat entrance Luwengsanga. Mungkin ini kalau untuk saya pertama kali kesini, mungkin dari Pak Joko yang bahkan dokumentasi yang tahun berapa Pak? 2008 sudah mendokumentasikan, bahkan dulu kondisi Luwengsanga belum seperti ini, masih sangat intinya masih alami lah, belum ada pembangunan. Cuma memang ini suatu keberhasilan dari khususnya masyarakat Desa Sumberagung Prajimantoro, dan alhamdulillah bisa menjadi semangat dan sinergi untuk masyarakat. Mungkin untuk agenda dan kegiatan pada hari ini kita apa saja Pak Joko? Hari ini kita akan masuk Luwengsanga itu jelas satu dokumentasi ya. Kalau saya punya dokumentasi tahun 2008, tahun 2018, tahun 2019, dan hari ini tahun 2023. Ini perkembangannya sungguh signifikan. Jadi dulu pemanfaatnya sekedar untuk masyarakat. Ini skupnya sudah sampai 18 dusun, sekitar 900 KK. Ini perjuangan luar biasa, tahapan yang mereka lalui ini bisa patut jadi percontohan. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat dengan berbekal keinginan yang kuat, mereka bisa memanfaatkan air yang ada di dalam Luwengsanga. Nah, ini keunikan Luwengsanga ini, fenomenanya kita berada di lembah Bengawan Solo Purba, benar-benar di tengah. Ini kalau udah ke selatan udah pantai Sadeng, yang di depan ini ujung itu sampai ke Giri Tontro atau daerah Sinung. Nah, ini kita bisa lihat tadi kalau di video nanti, ini baknya kapasitas 300 GB ya Mas, 200 ya, 200 GB. Pipanya yang dulu 2 in sekarang udah ada di 4 in. Kemampuan masih pakai genset, kemudian akan di upgrade ke listrik 3 fase. Jadi kalau kemarin sempat defisit rekor sampai 27 juta, itu memang benar. Sekarang kita masih dengarkan suara sayup-sayup, ini pompanya operasional. Jadi untuk mencukupi 18 dusun ini mereka sip-sipan. Jadi kita bersama Mas Tono, Mas Sumanto ini petugas maintenance. Ini piket kebetulan kita ajak masuk untuk menunjukkan beliau yang tahu kondisi terkini. Itu Mas Haris. Jadi keunikannya di Luwengsanga ini apa ya?
Kalau biasanya kita di wilayah Kars itu karena dulu adalah dasar lautan yang terangkat, ini dasar lautan yang terangkat dan juga dasar sungai yang terangkat. Iya. Jadi kita double. Oke. Mungkin nanti juga kita sama-sama belajar Pak sama Mas yang dari relawan Pacimantoro yang mungkin hari ini memang pas piket ya, Iya. bisa sama belajar. Mungkin kita bisa terapkan khususnya di wilayah lain yang mungkin notabene wilayah Kars dan mereka juga permasalahan utamanya kekeringan. Dan mungkin karena kita bisa memanfaatkan dari ruang sekitar yang berpotensi. Dan mungkin nanti untuk kedalamannya Pak, karena saya juga belum masuk. Ini untuk internetnya itu berbentuk pit 1 ini pit pertama. Ini cuma 1 pit ya. Ini kayak sumuran 2 pit ya sebenarnya. 2 pit dikali klem down. Ini bentuknya sumuran. Ini seperti kayak batu ditata kiri kanannya ini. Itu sekitar ketebalan 36 meter. Vertikalnya 36 meter, single pit langsung turun, terus climb down 6 meter. Lalu jalan kita nanti akan jalan dengan variasi lorong ya, lebarnya kurang lebih 3, ada yang nanti yang jelas ini agak sempit untuk atap dan dasar lorong ini agak rendah. Gitu. Oke, itu cukup. Mungkin nanti untuk kita lanjutkan dan juga eksplorasi pada hari ini kita berjalan lancar. Amin. Amin. Salam lestari dan salam spirit. Kondisi entrance dari Luweng Songo, teman-teman. Nah, sebelum saya ngecek ini pasang pengaman dulu ya. Nah, ini airnya yang sudah dimanfaatkan. Ini lorong dari entrance untuk sumuran ya, single pit 36 meter kurang lebih. Nah, ini pipa HDPE nya yang disalurkan ke masyarakat itu teman-teman yang sudah mempersiapkan diri. Itu ada reservoir utamanya, di atas ada panel kontrol dan juga gensetnya untuk aliran listrik. Cuma ini sudah ada tahap pemasangan jalur listrik kita fase, cuma hanya proses belum selesai. Dan ini kondisi dari antrean Luweng Songo. Dan di kanan kirinya terlihat sebuah pemandangan bentang Kars, yaitu barisan bukit, yaitu Gunung Sewu. Karena di Praci ini masih memasuki wilayah Gunung Sewu, dan perlu teman-teman ketahui bahwa kita berada di tengah-tengah Bengawan Solo Purba. Jadi ini dulunya adalah sungai Bengawan Solo Purba dan terangkat akhirnya alirannya berbelok. Jadi ini adalah dasar sungai dulunya teman-teman. Proses menuruni Luweng Songo, bikin men. Halo teman-teman, ini kita sudah berada di pertengahan jalan di lorong vertikalnya Luweng Songo. Itu bagian atasnya. Nah, itu yang di atas. Dan kita gandengan sama Pak Joko. Oke, Di bawah. Ya, tandem. turun tandem. Cuma nanti naiknya kita sendiri-sendiri, soalnya saya tidak berani kalau naik, tidak kuat. Nah, ini posisi. Nah, ini ada pipa ukuran berapa Pak HDPE nya? Ini 3 in. 4 in. 4 in. Terus ini kok ada 3 Pak? Ini dulu instasi yang lama. Ini nggak dimanfaatkan lagi. Kalau mau dicabut, ini siapa tahu untuk bisa dimanfaatkan lain, optimasi yang lain.
Pak Joko. Oke, ini kita di bawah itu kedalaman 36 meter ya, 35 sampai 36 meter, bawahnya sudah ada air tapi ini genangan. Nah, ini nih dinding kiri kanan ini batu ditata. Dulunya mulutnya ini kalau cerita penduduk itu di bawah tanah. Jadi kalau ini ketegalannya sekitar 15 meter, jadi kalikan berapa kali penataan kan. Berarti ini manual bertahap ya Pak ya? Ya, ini semacam kayak sumur toh. Itu dasarnya mulut itu sebenarnya di bawah. Untuk mengantisipasi longsor itu ditata seperti ini. Bertatanan batu. Nah, ini salah satu bukti sinergi dari masyarakat Desa Sumberagung. Halo Mas, di atas aman? Aman. Oke, kita lanjut ya Pak ya, Ya. biar yang di atas tidak menunggu. Bismillah. Lagi dicoteng nih. Ya, ini kondisi Luweng Songo yang sekarang. Dulu yang mengerjakan ini bapak saya. Jadi sekarang saya cuma meneruskan. Ya, semoga ini menjadi warisan untuk anak cucu yang akan datang. Amin. Nggak tahu masih ada Pak Tono. Tono. Ini kebetulan Pak Tono yang masih ikut. Pak Tono ikut mengerjakan masang ini, Pak. Ya, siap. Oke. Dari zaman dulu. Dari pertama susah jerihnya di sini. Ya. Oke teman-teman, kita sudah mencapai di lorong Luweng Songo dan masih bersama dengan Pak Joko Lurah, Pak Tono. Beliau juga sesepuh di sini yang dari awal mengerjakan pengangkatan sumber mata air bahkan sampai sekarang, dan juga ada Mas Bagong yang mungkin generasi penerus ya Pak dari Pak. Iya, Bapak Jiman. Pak Jiman juga salah satu pelopor pengangkatan sumber mata air di Luweng Songo, Desa Sumberagung. Mungkin kepada Pak Tono yang mungkin saya tanyakan Pak, apa keluh kesah dalam proses pengangkatan air di Luweng Songo ini Pak? Ya, keluh kesahnya ada apa ya, seperti pemasangan PE, pemasangan pompa, lalu gali
buat apa itu, bendungan. buat naruh si pompa itu kan pakai galian dulu. Iya. Dulunya kan nggak ada bendungannya gitu, mau diangkat kan harus digali. Iya. Keluh kesahnya itu. Dan mungkin kalau dari basicnya sebenarnya Pak Tono dan Mas Bagong ini pengenalan untuk SRT Susur Goa itu setelah adanya untuk inisiatif pengangkatan ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi belajarnya, dan mungkin ini yang perlu kita contoh khususnya apalagi teman-teman yang masih muda, bahkan untuk beliau Pak Tono dengan umur yang habis bilang tidak muda lagi, masa beliau masih semangat untuk belajar latihan SRT dan untuk ketenaran atau dan sebagainya, tetapi memang hati yang tulus untuk dedikasi kepada khususnya masyarakat Desa Sumberagung, karena untuk pembenahan, untuk pengecekan pompa dan sebagainya memang dibutuhkan keahlian khusus yaitu SRT, dan beliau ini dan harus ya Pak ya, harus dan mungkin ini masih enak lah, maksudnya kita di posisi sekarang ini kita masih bisa berjalan biasa, dan nanti selanjutnya ini lorongnya kita merangkak ya Pak ya. Merangkak Sepanjang berapa Pak kira-kira lorongnya? ya sekitar 200 meter 200 meter. Dari sini Dari sini kita merangkak 200 meter, di bawahnya lumpur ya Pak ya. iya. lumpur berair. Nah itu pun sekarang juga aksesnya bisa dibilang lebih mudah daripada Yang sebelumnya Pak ya. Iya. Nah mungkin nanti saya akan merasakan di mana, dan mungkin saya bisa membayangkan karena ini sebenarnya aksesnya sudah lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Dan semoga apa yang telah Pak Tono, Mas Bagong dan teman-teman relawan Pracimantoro telah berikan khususnya kepada Desa Sumberagung ini akan menjadikan sebuah berkah dan juga peninggalan untuk anak cucu dan generasi mendatang yang akan lebih baik dan selalu dikenal. Amin. Posisi di lorong Luwung Songo Desa Sumberagung Pracimantoro, kita memang harus merangkak masuknya, jadi di bawahnya lumpur, atapnya sangat pendek. Kita benar-benar harus merangkak, terus badannya setengah terendam air. Nah itu Pak Yono dan Kang Bagong, mantap. Bagong. Siap. Kondisinya udah sedikit kering. Perlu diketahui teman-teman, ini kita berada di bawah Sungai Bengawan Solo Purba. Jadi ini dulu terendam air ya, dari lautan yang terangkat dan juga dari sungai yang terangkat kembali. Formasi batu di wilayah Pracimantoro.
ornamen yang ada di Longsongo karena tercampur endapan lumpur di permukaan, jadi sedikit berwarna kecoklatan. Ayo Kang Antono. Ini yang dulunya memang benar-benar tiarap, sekarang masih bisa merangkak. Ini diberikan sekitar 40 cm. Nah kalau dulu kepala harus miring, hidung separuh tertutup air. Jadi bayangkan kalau kemarin itu bawa material, ada pasir, semen, besi, pompa harus melewati lorong ini. Ini bawa badan aja sudah susah. Main kene lu buka kono anu ora apa-apa. Ora apa-apa. Oke. Pak sisik kowe. Masek ketok imrot e. Wong karo Pandora men ngerti. Kurang melu nyuting Mas. Sama aku Ngomongan. betul Terus ya. betul. Jadi ora tahu sempat kesehatan. Langsung ditimbang karet kowe. Ya itu tepat sih. Oke Kang Tono, ayo. Ini spek pompanya apa Bang? Pompanya berapa PK? 27 PK dengan daya 3 fase ya. Ya 3 pas. Kipasnya berapa? Jumlahnya 10 dulunya, tapi terkendala sumbernya agak berkurang, dikurangi 5 kipasnya. Jadinya kipasnya jadi 5. Jadi hari ini Kang Tono sedang ngecek Ya. terjadi kebocoran ya Kak ya. Nah, ini terjadi kebocoran ini. Ini ya jeripayanya maintenance ya di sini ya Pak ya. Ya, Harus ngecek kondisi seperti ini siang malam. Sementara mesin nyala ini. Ini kalau dulu ceritanya lorongnya dari atap ke bawah kurang lebih 25 cm ya pas helm. Ya, iya. Pas helm, nah ini sudah digali dari teman-teman relawan untuk jadi tempat tintik tempatan pompa. Ini yang menggali dulu Mas Sendro, Bapak Tukikin, Bapak Parjil, Bapak saya, sama Pak Tono ini, sama Mbak Tugino yang gali dulunya, sama Mas Katon. Yang gedung sebelah itu. Ini berarti ini posisi pompa sumbernya ada di depan ya? ya. Bapak sumbernya ada di sebelah kanan. Iya. Jadi kalau di video dulu itu pompanya kecil, Kecil. sekarang udah besar dari 4 in. Ini ya harus dengan keterbatasan alat, keterbatasan waktu, mereka Kita harus pakai karet ban dulu. iya. Iya lah. Musik, tadi berapa sih? Oh, belum. Betul. Dan orang itu menurut
pasang ngono. Tarik ini. Oke. Nanti. Awalnya untuk tempang lagi. Itu ya. Ini tertera tanggal 15 bulan 9 08 tahun 2008. Ini bangunan berupa bendungan sebagai bak reservoir utama masuk intake ya. Ini di depan sudah sumber ini dialihkan masuk ke intake. Dulunya pakai pipa 8 in ini masuk ke sini dan di sini lokasi pompanya. Sekarang setelah optimalisasi, pipa PVC diganti dengan pipa toler, pipa spiral ini masih sama, cuman lorongnya semakin melebar. Jadi perkuatan untuk pipa tolernya hanya ditindih atau dibebani dengan batu-batu saja. Ini Mas Aziz ada pesan apa Mas Aziz? Ya perlu Pak untuk Atau wilayah lain. itu benar. Untuk wilayah lain mungkin yang karena di wilayah khas yang penting kita jangan berharap untuk peleburan. Kita cari lung atau gua di sekitar yang berpotensi ada sumber mata air. Dan ini bisa menjadi contoh bahwa sinergi masyarakat desa Sumberagung begitu luar biasa. Mantap. Sudah bisa meminimalisir kebocoran ya Mas? Sudah. Agak berkurang bocornya. Ini sementara atau sementahun ini? Sementara. Kalau sementahun nggak bisa ini. Titik outputnya sana tekor, Pak. Oh iya. Ini cuma sementara. Ntar kalau udah agak musim penghujan, permintaan air berkurang nanti bisa diperbaiki. Tapi untuk perbaiki agak bahaya kalau pas hujan itu. Iya. Ini Pokoknya secepatnya ini harusnya. ya harusnya secepatnya direspon dengan teknis yang teman-teman yang tahu ya mungkin ada sedikit dirubah. Iya. Jadi diceritakan yang mengalami kerusakan di bagian mana Mas? Ya, ini yang reducer. Di reducer dari pompa. Dari pompa ini, pompa casing ini pompa. Ya. Itu kan ada reducer overshock dari 4 in ke 3 in. Pompa ini 3 ini, ya ini bocor. Itu bocor reducernya. Ya kalau mau diganti lagi di sebelah mana nih? Yang reducernya. Reducernya Yang diganti, yang bocor yang ditarik karaban. ya. Jadi secepatnya ya untuk pengurus ya. Ya, iya. Ntar cari personel dulu. Kalau cuma berdua tidak mampu Pak ini. Oke, Masalahnya anggapannya sangat besar. Ini beratnya berapa kilo ini? 1 kintal lebih? Kurang lebih pokoknya di bawah 4 orang masuknya. Boleh. 4 orang dengan kondisi lorong seperti itu ya? Iya. Ada yang narik, ada yang pokoknya dorong. Pokoknya banyak akal lah. Oke. Pak kondisinya di sana. Ini sumber utama dari Luang Solo, Sumberagung Pracimantoro. Itu yang mengalir. Debitnya berapa Mas? Kalau dulu 21 liter per detik. Kalau dulu 21 ya kurang lebih ya. ya kurang lebih segitu. Dan itu mencukupi untuk berapa pengguna atau kakak?
Sekarang sekitar 900 SR 900 SR pengguna ya, kurang lebih. ya kurang lebih. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat disakralkan oleh Desa Sumberagung. Maksudnya ini adalah sumber kehidupan. Jadi memang benar-benar sumber agung, yang artinya sumber berarti air, dan agung itu banyak atau besar. Ini sumbernya ini melebar mas, jadi nggak cuma gitu. Oh iya. Di sepanjang letaan ini itu air mengalir semua. Ini karena pemakaian dari pembangunan sini dijadikan satu. difokuskan jadi satu. Dulu kan yang itu ada pipanya yang ini tuh. Nah sekarang mungkin ini lebih rendah, jadi di situ kena ini apa? Endapan seperti lumpur. Jadi yang keluar ini airnya. Dan Oh, ini tidak mudah. Maaf mas, lampunya. Oke. Ini bisa lihat ya posisinya, ini ada mas Kang di sini. Pak Joko Lurah ada di sana, dan Antono lagi nyantai. atau Ini juru kunci nih. di sana. Ini saya saja masih bingung ini mau bergerak, mau mendokumentasikan, apalagi beliau-beliau yang dulu mengerjakan proses pengangkatan ini bagaimana. Padahal ini kondisinya sudah mudah ya mas ya, iya. dibandingkan sebelum sampai saat ini, sebelum dikeruk ini masih lebih sempit ya. Lebih sempit, sangat sulit. Ini kan bendungan baru ini. Ini bangunan ya, ini semen gitu. Ini semen. Ini sana itu semen sampai itu. Sampai Nah ini ada pipa. Ini kan semen semua. Mantap dedikasi yang diberikan oleh teman-teman ini untuk saudara-saudara kita di Sumberagung, Cacimantoro. Dan ini benar-benar yang dinamakan pahlawan untuk desa dan tanah kelahirannya. Nah, itu sumber-sumber kehidupan yang membantu majunya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Desa Sumberagung dan wilayah sekitarnya. Mana Pak Joko? Oke, sudah capek nih. Ini bawa badan aja sudah susah, apalagi bawa barang. Bekerja dalam keadaan benar-benar dalam tekanan kalau ini. Jadi lorong di depan masih sama, tinggi sama airnya malah lebih lagi. Kalau dulu saya antara hidung air ini segini, baru rongganya segini. Cara yang paling mudah ya terlentang, Pak, tangannya pegangan di di atas, ya kita tinggal ngikuti aja. Nah, itu lah. Ini nih. Aduh, ini tidur Pak. Jadi bagi yang fobia ruang sempit dan gelap, Jangan coba-coba ya Pak. cobain. Apalagi melihat pasti sesak nafas. Bener. Yang fobia ruang sempit, ini mah beliau bisa tidur. Ini ya. Bener Pak. Aduh. Lorong vertikal Luang Songo. Di bawah teman-teman sudah persiapan pemasangan set SRT untuk naik ya, untuk ascending. Ini saya sudah kurang lebih 15 meter lah. Ini kurang 20 meteran lagi sampai permukaan. Nah, ini ada formasi batasan batuan. Kalau ini yang batu asli yang di sini. Nah, di atasnya bukan batu palsu, maksudnya di atasnya ini batu yang ditata secara manual oleh masyarakat sekitar, karena dulu mungkin permukaannya di sini, terus ditambah lagi sampai ke atas, karena untuk menghindari efek banjir yang membawa tanah lahan milik warga masuk ke dalam lorong gua. Jadi memang ditambah, kalau Jawanya budongan atau
tambak dari sumur. Nah, itu dasar bawah, kedalaman 36 meter sumuran. Mbak, batal dong. Mantap Pak, gimana? Sudah sebatang. Skornya 1-0. Mana Pak kondisi naiknya? Lumbungnya nggak berubah, tapi orang yang masuk berubah. Tambah ada jenggotnya Pak. Habis menyelam dari lembah Bengawan Solo Purba. Dasar lembah Bengawan Solo Purba. Bahraurus. Wah, itu yang tidur di dalam lubang tadi.